Yang kami hormati, seluruh peserta webinar nasional, saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar WeTalk seri ke-7. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita bisa bertemu secara online dalam webinar yang diadakan oleh Sada Utama Indonesia dengan tema Lebih Dekat dengan Mendeley Site. Sebelum acara webinar hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurjana, sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Kepada seluruh peserta hari ini, diharapkan untuk mendapat mengaktifkan video selama webinar dilaksanakan, jika tidak ada kendala. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap hikmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, dipersilahkan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan aturan diskusinya terlebih dahulu. Penyampaian materi akan disampaikan selama 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Dimohon untuk memastikan mikrofon selalu dalam keadaan non-aktif atau mute, kecuali jika sudah dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon demi kelancaran webinar. Selanjutnya, akan saya bacakan CV dari Bapak Darmawan Napitupulu. Bapak Darmawan merupakan dokter ilmu komputer di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau telah menerbitkan 84 dokumen di Scopus dengan indeks Scopus sebanyak 14 dan jumlah citasi sebanyak 673. Beliau juga telah menerbitkan 152 dokumen di Google Scholar dengan indeks sebanyak 27 dan jumlah citasi sebanyak 2.462. Saat ini, beliau merupakan dosen magister ilmu komputer di Universitas Budi Luhur sejak tahun 2018 dan telah menjadi peneliti media di LIPI BRIN sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan reviewer jurnal Scopus dan Web of Science di Q1 dan Q2. Beliau juga merupakan founder dari Sada Utama Indonesia yang bergerak di bidang training dan konsultan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau memiliki prestasi yang sangat membanggakan dengan memenangkan hibah penelitian dikti berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2020 dan tahun 2022. Dan di tahun 2022 ini, beliau mendapatkan sertifikat internasional peneliti kuantitatif kuantum atau CIQNR serta mendapatkan National Certified Trainer atau CTBNSP. Baiklah, pasti para peserta sudah tidak sabar mendengarkan materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Darmawan Napitupulu, dipersilahkan. Halo, apakah Bapak Darmawan sudah terhubung? Halo, suara saya terdengar kah? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, sekarang hilang, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Terdengar, sekarang hilang, Pak. Oke, baik. Ini ada masalah dikit. Oke, terdengar ya? Ya, udah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan webinar hari ini ya. Terima kasih panitia sudah membuka acara hari ini. Bapak Ibu,
dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ya, terima kasih nih ada banyak rekan-rekan ya sahabat-sahabat yang hadir dan juga mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Sada Utama ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, saya izin share ya. Bentar Bapak Ibu. Tolong Mbak Nur ya, Mbak Dina dilihat ya kalau ada mic yang bocor ya, suara yang bocor ya dari peserta ya. Baik, Pak. Ini ada yang bocor juga nih. Oke, kelihatan ya slide-nya ya, Bapak Ibu. Oke, tadi Kelihatan, Pak. sudah diperkenalkan, terima kasih ya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin introduction dulu. Bapak Ibu tahu nggak kalau per 1 September 2002 lalu ya, Mendeley secara resmi menghentikan layanan untuk Mendeley desktop-nya ya. Dan Mendeley telah merilis ya versi terbarunya dari Mendeley yaitu Mendeley Reference Manager ya. Dan Mendeley CT ya. Nah, jadi hari ini ya, karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sih cara menggunakan Mendeley Reference Manager dan Mendeley CT ya. Bahkan banyak yang belum tahu apa itu Mendeley CT gitu. Apa itu Mendeley Reference Manager gitu. Karena banyak yang masuk pertanyaannya ke saya, makanya hari ini saya coba men-share ya selama 1 jam ke depan kita akan membahas apa itu Mendeley CT ya, Mendeley Reference Manager, dan bagaimana cara memanfaatkannya ya, mengoptimalkannya supaya produktivitas Bapak Ibu dalam menulis itu akan meningkat ya. Baik. Selanjutnya tadi sudah diperkenalkan, saya sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit kegiatan kami di waktu yang dekat, yaitu ada kegiatan workshop ya yang bertajuk workshop bibliometrik ya, dengan tentunya teori dan praktek menggunakan software Force Viewer dan Biblioseni ya. Ini kita akan adakan di minggu depan ya, 2 Oktober 2022 ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu ya? Biasanya teman-teman yang sedang skripsi atau tesis atau disertasi atau sedang mengajukan proposal penelitian ya, ini terkendala bingung mencari ya, ketika mencari dan memilih sebuah topik penelitian gitu ya. Sudah banyak sekali kan topik penelitian yang dikerjakan orang, tapi lalu bagaimana kita memilih ya topik yang terbaik. Nah, kita juga nanti akan kita belajar bersama-sama di workshop ini bagaimana mencari atau menemukan kebaruan ya atau novelty dari suatu topik penelitian, dan juga kita belajar bagaimana mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas tentunya dari database yang bereputasi ya. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu, ikuti workshop bibliometrik kami di hari Minggu 2 Oktober 2022. Oke, saya langsung saja mohon izin ya Bapak Ibu, ini banyak juga nih rekan-rekan sahabat senior saya juga di sini ya. Saya coba hanya ingin men-share saja pengalaman saya terkait dengan penggunaan Mendeley ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan bermaksud untuk mengajari gitu ya Bapak Ibu, tetapi lebih kepada sharing saja ya.
Nah, agenda kita dibagi 3 ya. Hopefully ini bisa selesai 1 jam. Pertama adalah introduction, lalu ada overview, instalasi ya, langkah-langkahnya untuk Mendeley Reference Manager ya, orang singkatnya biasanya sebut MRM gitu ya. Dan Mendeley Site ya. Mendeley Site kok nggak disingkat MC gitu ya. Saya nggak tahu. Mendeley Site ya atau Mendeley Site. Hanya langkah-langkah ini nanti saya tidak mendemokan karena waktunya khawatir lama, jadi saya hanya menampilkan screen dalam bentuk screenshot ya, gambar saja. Nah, sedangkan yang ketiga nanti kita akan praktek ya, kita akan demonstrasi langsung ya, bagaimana cara mengutip ya, mensitasi dan membuat daftar pustaka ya. Oke. Kita masuk materi. Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Ya, mantap suaranya, Pak. Masih terdengar. Masih terdengar ya. Jelas suaranya. Saya mungkin mulai dulu apa itu Mendeley ya. Bapak Ibu saya yakin sudah banyak tahu tentang Mendeley, tapi mungkin saya mulai dulu. Jadi Mendeley ini adalah salah satu ya Bapak Ibu ya, salah satu software atau perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk mengelola referensi ya, mengelola referensi ya yang diperlukan tentunya dalam kita menyusun karya ilmiah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ibaratnya Bapak dengan Mendeley ini Bapak Ibu atau kita memiliki sebuah library ya atau perpustakaan pribadi ya, perpustakaan sendiri ya. Sehingga kita dengan mudah mengatur koleksi-koleksi kita ya, baik buku, jurnal ya, dan apapun itu di dalam perpustakaan kita tersebut ya. Kita bisa melakukan menambah koleksi kita, mengurangi, bahkan mengubah dan sebagainya ya. Jadi Mendeley ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi melakukan secara manual ya, satu persatu, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan secara otomatis ya, misalnya dalam proses nanti pengutipan dan membuat suatu daftar pustaka ya. Nah, Mendeley ini sifatnya gratis Bapak Ibu, free ya. Untuk akun yang versi gratisnya gitu ya. Nah, jadi sifatnya free ya, gratis, dan bisa berjalan dalam berbagai platform ya. Ini yang luar biasa menurut saya. Ya, saya juga menggunakan Windows, saya juga menggunakan Mac gitu ya. Ini bisa berjalan bahkan di versi Linux dan mobile ya, di smartphone Bapak Ibu ya. Hanya smartphone saya agak susah, agak kecil ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita melihat teksnya. Nah, dan juga Mendeley ini bisa diakses melalui browser ya, browser yang terkini begitu. Jadi sangat kompatibel ya, sangat friendly ya penggunaannya, sehingga mudah. Tidak heran banyak sekali orang yang menggunakan software ini. Nah, ini secara umum fitur Mendeley sebenarnya banyak. Antara lain adalah Mendeley mampu menampilkan metadata ya, metadata dari file PDF ya secara otomatis ya. Dia akan melengkapi metadatanya. Lalu metadata itu kalau Bapak Ibu tahu seperti judul ya, penulis, institusi dan sebagainya ya. Sampai dengan abstrak juga ya. Nah, itu kita butuhkan ketika kita ingin membaca suatu artikel. Lalu ada kemampuan anotasi ya. Kita bisa membuat catatan-catatan ya. Kita bisa membuat reminder ya, kita bisa men-highlight ya. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya ketika kita membaca sebuah artikel. Lalu ada fitur yang smart yaitu filtering ya, kita bisa memilih menyeleksi artikel-artikel biasanya berdasarkan
misalnya autor, penulisnya, ya berdasarkan publikasinya dan sebagainya. Kita bisa menemukan dengan cepat gitu artikel yang kita inginkan, ya. Lalu Mendeley juga menyediakan fasilitas untuk impor dokumen, ya, dari berbagai website atau database, ya, seperti Google Scholar, PubMed, ya, Archive dan sebagainya. Suaranya hilang ini, Bapak Ibu? Aman, Enggak Pak. kok, Pak. Bagus, Ada, Pak. Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Suaranya, Jelas. Jelas, Pak. Jadi ada yang Aman, Pak. Aman. ya? Aman ya? Oke. Nyaman. Aman, Lalu aman. saya lanjutkan ya. Yang terakhir juga Mendeley bisa mengintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang pakai MS Word, ya ada yang pakai OpenOffice, ada yang pakai Libre misalnya. Seperti itu ya. MS Word juga bisa untuk yang Linux, untuk Mac ya dan sebagainya. Jadi sangat kompatibel ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sedikit mau men-share ya. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas di sesi diskusi Bapak Ibu ya. Saya coba menyelesaikan dulu bahan materinya. Nah, kalau kita amati perjalanan atau journey ya daripada Mendeley ini, itu ternyata sudah cukup panjang Bapak Ibu. Awalnya itu ada Mendeley Desktop versi 1.0 ya. Itu yang rilis tahun 2011. Jadi kalau nggak salah kalau kita hitung udah lebih dari 10 tahun atau 1 dekade Bapak Ibu. Ya. Nah, Mendeley Desktop ini berkembang terus, ada Mendeley Desktop versi 2.0, 3.0, dan yang terakhir itu saya masih menggunakan sampai saat ini versi Mendeley Desktop versi 1.19.8. Ini yang terakhir sekali. Ini sejak itu Mendeley Desktop tidak keluar lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, di saat yang bersamaan Mendeley itu mengeluarkan versi terbarunya itu disebut dengan Mendeley Reference Manager ya. MRM tadi ya. Mulai diinisiasi itu tahun 2019 Bapak Ibu ya. Kita tahu ya versinya waktu itu 2.12.0 ya. Ya, jadi Mendeley ini sudah dirilis tahun 2019 versi terbarunya. Ya, dan ini berkembang terus sampai saat ini. Terakhir saya cek yang versi stable-nya itu ada Mendeley Reference Manager versi 2.77 ya. 0 itu dirilis 30 Agustus 2022 lalu ya. Nah, uniknya Bapak Ibu, menariknya, walaupun Mendeley Reference Manager ini sudah di launching oleh pihak Mendeley, tetapi Mendeley Desktop ini masih bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Mendeley Desktop ini sudah bisa kita gunakan ya. Nah, walaupun nanti kalau Bapak Ibu cek ke website resminya Mendeley, kita itu sudah diarahkan untuk menginstal yang namanya Mendeley Reference Manager. Ya, kita sudah diarahkan untuk menginstal atau menggunakan Mendeley Reference Manager. Jadi Mendeley Desktop, ya, Mendeley versi yang lama tadi, itu sudah tidak disediakan lagi oleh Mendeley-nya. Ya. Tetapi jangan khawatir ya, bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan Mendeley Desktop, itu fine-fine aja. Jadi Bapak Ibu masih bisa terus menggunakan Mendeley Desktop. Ya, sampai saat ini tentunya ya. Ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Artinya kita serahkan sajalah ke pihak yang berwajib. Bukan maksud saya pihak Mendeley-nya. Pihak Mendeley-nya ini. Apakah Mendeley Desktop ini akan dihentikan secara total apa tidak gitu Bapak Ibu. Jadi Mendeley Desktop ini jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun tidak disediakan lagi di website resminya Mendeley, Bapak Ibu masih bisa menemukan ini ya. Kalau saya mencari di Google gitu ya, sebenarnya di Mendeley-nya juga masih ada gitu ya. Bapak Ibu bisa mencari Mendeley versi desktop ya, misalnya ini versi 1.19.6. Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau yang belum pernah mencoba ini ya bisa mendownload ya, linknya saya sertakan di bawah ini ya Bapak Ibu. Ini jadi artinya Mendeley Desktop dan Mendeley
yang terbaru yaitu Mendeley Reference Manager itu bisa berjalan bersamaan, Bapak Ibu ya. Bisa berjalan bersamaan ya. Tidak terjadi tabrakan ya, tidak bertabrakan satu sama lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu masih bisa menggunakan, karena banyak juga saya udah terbiasa nih Pak pakai Mendeley Desktop gitu ya. Apakah saya harus beralih ke Mendeley Reference Manager gitu kan. Nah, kalau hemat saya, saran saya Bapak Ibu bisa sambil mempertahankan atau menggunakan Mendeley Desktop-nya, Bapak Ibu bisa mencoba Mendeley yang terbarunya, Mendeley Reference Manager. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti Mendeley Desktop ini bisa secara total ya, khawatirnya akan dihentikan oleh Mendeley-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba kedua software itu ya. Kenapa ya? Menurut saya, pengamatan saya, Bapak Ibu, Mendeley Reference Manager ini bukan merupakan update daripada Mendeley Desktop. Ya. Kalau saya amati mungkin seperti itu. Ya, bukan update-nya. Ya. Sehingga mereka adalah software yang berbeda gitu ya. Software yang berbeda. Jadi bisa diinstal atau digunakan keduanya secara bersamaan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan antarmuka Mendeley Desktop yang versi lama ya, yang biasa kita gunakan selama ini. Sedangkan yang kanan ini adalah tampilan antarmuka dari Mendeley Reference Manager ya, atau MRM. Ya, jadi secara tampilan memang agak berbeda gitu, walaupun tidak berbeda jauh. Nah, kalau dilihat-lihat Mendeley Reference Manager ini yang sebelah kanan, ini mengadaptasi antarmuka dari Mendeley Web ya. Mendeley versi web. Di mana ada dua panel di sini ya, ada panel kiri dan ada panel sebelah kanan ini. Dua panel besar ya. Panel kiri ini berisi koleksi ya, koleksi kita ya. Artikel kita, jurnal segala macam ya. Koleksinya. Kalau di padanannya di Mendeley Desktop ini ada yang namanya folder gitu ya, folder ya. Sama ini koleksi dan folder. Nah, di sebelah kanan ini adalah library-nya kita ya, library kita. Yang tentunya berisi referensi-referensi ya yang kita masukkan dan nanti akan tersimpan di cloud ya, di cloud Mendeley ya. Nah, secara kesimpulan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tahap-tahap instalasi ya, perbedaan dari Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager itu pertama adalah dilihat dari fitur koneksi internet ya. Nah, koneksi internet ini kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop ya, itu hanya perlu koneksi saat login pertama kali saja ya. Saat login pertama kali. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley Desktop tanpa koneksi internet atau secara offline. Nah, ini bisa dikatakan keuntungan juga sih dari Mendeley Desktop. Tetapi Mendeley Reference Manager ya, Bapak Ibu akan membutuhkan koneksi internet secara terus-menerus ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager ini ya. Saat login, saat mengutip, saat mengoperasikannya, Bapak Ibu memerlukan koneksi internet. Jadi disarankan kalau Bapak Ibu tidak memiliki koneksi internet secara penuh ya, 24 jam gitu ya, Bapak Ibu menggunakan Mendeley versi desktop saja gitu ya. Disarankan ya Bapak Ibu. Tetapi keuntungannya tentunya kalau Mendeley Reference Manager ini selalu terhubung ke internet sehingga akan terjadi proses update secara otomatis ya. Proses update-nya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dimanapun Bapak Ibu berada gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan penyimpanan referensi PDF ya. Kalau di Mendeley Desktop lokasi penyimpanannya itu ada di komputer Bapak Ibu masing-masing, di hard disk Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur lokasi penyimpanan ya PDF-nya ya sesuai dengan
kapasitas hard disk-nya masing-masing. Karena tadi yang Mendeley Desktop ini bisa digunakan secara offline ya. Nah, ini terhubung dengan terkait dengan fitur yang ketiga nanti, ya, yaitu Bapak Ibu bisa melakukan penyimpanan sebesar-besarnya, ya, bisa melakukan import dokumen, ya, bisa mengimport dokumen ke dalam Mendeley sebesar-besarnya, tidak terbatas ya kalau di Mendeley Desktop, karena tidak perlu proses sinkronisasi, ya Bapak Ibu. Nah, beda dengan di Mendeley Reference Manager, hal ini tidak bisa dilakukan lagi karena Bapak Ibu akan melakukan sinkronisasi, ya, atau Mendeley-nya Reference Manager ini melakukan sinkronisasi secara otomatis, ya. Karena ini kerjanya secara online, Bapak Ibu. Ya. Nah, adapun kapasitas penyimpanan 2 GB ini, ya, ini harus Bapak Ibu harus lebih bijaksana menggunakannya, ya. Karena kapasitas ini tentunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus bisa memilih mana file atau artikel yang perlu kita simpan dan mana yang kita keluarkan ya. Nah, kemudian dari Microsoft Office ya, kalau versinya tentunya kalau Mendeley Desktop ini masih bisa digunakan untuk Microsoft Office yang versi 2016 ke bawah ya. Misalnya 2010 atau 2013 gitu ya. Sedangkan Mendeley Reference Manager ini ternyata hanya bisa untuk 2016 ke atas gitu ya, atau 365 gitu ya, Microsoft Office 365. Nah, Windows-nya pun juga begitu Bapak Ibu ya. Windows-nya ini yang Reference Manager ini agak tinggi, yaitu dari 7 ke atas ya. Saya sendiri menggunakan Windows versi 10 gitu ya. Kalau untuk Mac OS-nya itu pakai OS X versi 10.10 minimal ya. 10.10 yaitu versinya Yosemite ya. Kalau 10.10 itu Yosemite ya. Nah, Yosemite ke atas, Yosemite lalu di atasnya itu kan ada El Capitan ya, apalagi Sierra ya, sampai Monterey ya, yang terbaru ya, yang terakhir ya, kalau nggak salah ya. Nah itu bisa, tapi kalau versi Mac OS-nya yang di bawah Yosemite tuh seperti apa ya, Mavericks ya, lalu Mountain Lion dan sebagainya itu Leopard itu nggak bisa, tidak disarankan, itu ya Bapak Ibu. Jadi memang kebutuhannya agak lumayan tinggi ya untuk Mendeley Reference Manager ini. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak mempunyai spek ini, Bapak Ibu masih bisa menggunakan Mendeley Desktop gitu ya. Kemudian citation plugin-nya ini kalau di Mendeley Desktop ada yang namanya plugin MS Word plugin ya, MS Word plugin. Sedangkan di Mendeley Reference Manager ini sudah berubah, yaitu sudah ada tool ya atau aplikasi ya yang nanti disematkan ke dalam Microsoft Word ya, Microsoft Office ya, Microsoft Word dalam hal ini, yaitu namanya Mendeley CT. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana cara menggunakannya. Lalu fungsi filter ini kalau di Mendeley Desktop itu ada di bagian kiri bawah itu Bapak Ibu ya. Ada untuk author, tag, keyword dan publication. Sedangkan di Mendeley Reference Manager ini belum ada ya. Belum ada saat ini. Tapi mungkin ke depan ini karena ini masih proses pengembangan Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan tentunya saya kira akan lebih memadai tersedia. Lalu user interface-nya tadi lebih lengkap ya, menurut saya relatif lebih lengkap, sedangkan Mendeley Reference Manager ini relatif lebih sederhana. Ya. Oke Bapak Ibu, itu kesimpulan saya terkait perbedaan Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager ya. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk bagaimana langkah-langkah instalasi ya Mendeley Reference Manager dan Mendeley CT ya. Nah, ini saya bagikan dalam bentuk screenshot saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini ya, jangan khawatir ya. Materi ini akan dibagikan ke Bapak Ibu ya. Dan juga nanti akan diupload videonya di YouTube ya.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan ya berulang kali di YouTube kami gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini langkah instalasi pertama kali. Bapak Ibu nanti masuk ke mendeley.com ini, website resminya ya. Nah, mendeley.com. Oh ya, saya hampir lupa. Walaupun Mendeley Reference Manager ini berbeda aplikasinya dengan Mendeley Desktop, tetapi jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Mendeley sebelumnya, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sama, gitu ya. Jadi tidak perlu membuat akun Mendeley yang baru untuk Mendeley Reference Manager ini. Jadi akun yang lama juga bisa dipakai, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti tinggal klik download ya, lalu ikuti yang saya sajikan di sini ya. Lalu dia mengarahkan untuk proses downloadnya ya. Lalu Bapak Ibu klik di sini, terus nanti ada pilihan 2 di sini. Anyone who use this computer, untuk misalnya komputernya dipakai oleh banyak orang, sedangkan ini hanya kita sendiri ya. Ini saya pilih only for me saja gitu, karena yang menggunakan ini adalah saya sendiri. Oke, lalu langkah selanjutnya tinggal diinstal ya, diklik install, nanti akan prosesnya berjalan seperti ini ya, tidak lama karena ini aplikasi juga tidak terlalu besar. Nanti selesai Bapak Ibu bisa klik di Run Mendeley Reference Manager ya, dicentang untuk bisa langsung menjalankan Mendeley Reference Manager-nya. Ya. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu yang langkah ke-7 ini kalau Bapak Ibu belum punya akun Mendeley, ya, belum punya akun Mendeley. Kalau yang sudah punya, Bapak Ibu nanti tinggal masukkan sama seperti ini emailnya, langsung bisa login, ya. Tapi kalau ini saya coba yang baru, ya, email baru saya masukkan di sini, lalu dia meminta ini nama family name ya, nama depan, nama belakang gitu ya, password ya. Ini kalau Bapak Ibu ingin membuat akun yang baru ya. Mudah saja Bapak Ibu ya, seperti membuat akun-akun yang lain gitu ya. Tinggal masukkan password kita lalu diklik register, selesai begitu ya. Jadi cukup mudah sekali untuk proses instalasi dari Mendeley ini. Nah, ketika continue di sini dia langsung membuka aplikasi Mendeley Reference Manager-nya. Inilah halaman antarmuka dari MRM-nya ini, Bapak Ibu, ya, MRM-nya. Nah, inilah tampilannya, Bapak Ibu. Ya, jadi secara tampilan memang agak berbeda ya dengan Mendeley Desktop gitu ya. Kalau menurut saya relatif lebih sederhana ya, tidak serumit Mendeley Desktop gitu ya. Oke, itu langkah instalasi yang pertama. Lalu kita untuk mengutip ya, melakukan pengutipan dan membuat daftar pustaka, kita harus menginstal yang kedua ini, yaitu Mendeley Site, Mendeley Cite ya, Bapak Ibu. Jadi kalau fungsi Mendeley Reference Manager ini adalah library kita, perpustakaan kita, Bapak Ibu. Ya, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita bisa mengatur, mengelola, menambah, mengurangi koleksi-koleksi kita yang ada di perpustakaan ya, di library kita ya. Jadi ini adalah fungsinya sebagai library ya. Nah, Mendeley Cite ini adalah fungsinya untuk memasukkan kutipan ya. Kutipan dari Mendeley Reference Manager tadi ini, dari library kita ke dokumen ya. Nah, caranya mudah juga Bapak Ibu ya. Hanya nanti perlu, karena ini aplikasi ya, perlu membuat akun ya. Aplikasinya ini di-download dari Microsoft Store Bapak Ibu. Microsoft Store ya. Jadi aplikasi jadi kalau dulu Mendeley Desktop ya, plugin-nya itu bisa langsung ya kita install secara offline. Tapi kalau yang ini kita harus mengambil dari Microsoft Store ya. Nah, jadi coba amati langkah-langkah ini.
pertama kita klik di sini di bagian tool ya. Di bagian tool di sini ada install Mendeley Cheetah ya to Microsoft Word ya. Jadi setelah ini dibuka tinggal diklik bagian tools ya, menu tools ya, sorry ya, menu tools ya. Lalu yang kedua kita klik ini ya, install Mendeley Cheetah, lalu dia akan terbuka halaman ini ya. Lalu get it now ya, tinggal diklik get it now. Nah ini saya sampaikan kita harus ini tadi sudah kita akan mendownload dari Microsoft Store ya. Ini kan lambang Microsoft Bapak Ibu ya, lambang Microsoft. Nah, untuk mendownload ini Bapak Ibu ya, kita harus memasukkan akun ya, mendaftarkan akun kita, membuat akun yang baru. Kalau Bapak Ibu belum ada akun Microsoft ya, kita harus membuat akun Microsoft yang baru ya. Nah, akun Microsoft ini Bapak Ibu belakangnya itu ada dua, yaitu outlook.com atau hotmail.com ya. Outlook.com atau hotmail.com ya. Nah, jadi ini saya pilih yang Hotmail misalnya ya. Jadi kita masukkan namanya, nama akunnya. Jadi ini beda ya Bapak Ibu dengan akun Mendeley ya. Beda dengan akun Mendeley. Kita masukkan sini. Lalu ini langkah berikutnya tidak diketemukan ya karena ini akun baru ya. Kita create ya, lalu next, di next lagi ya. Pokoknya diklik next aja Bapak Ibu ya. Lalu create password ya. Kita masukkan passwordnya. Dia minta nama ya, nama kita masukkan di sini. Lalu dia minta tanggal lahir juga ya. Terus terakhir dia minta nomor HP untuk konfirmasi ya. Nah, ini saya coba kemarin dia ternyata minta nomor HP. Ada juga yang minta kayak puzzle gitu ya, pecahkan puzzle. Tapi kemarin saya coba dia minta nomor HP. Jadi kita masukkan nomor HP kita, bukan nomor WA Bapak Ibu ya, nomor HP, lalu nanti dia kirimkan notifikasi ya. Lalu kita masukkan, selesai. Terakhir dia minta country ini diisi Bapak Ibu. Kalau nama tadi sudah ya, otomatis ya. Dia minta country-nya diisi, dipilih ya Indonesia, dan diklik get it now gitu ya. Mudah Bapak Ibu ya. Tinggal membuat akun Microsoft seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kalau sudah ini akan otomatis keluar seperti ini ya. Ini kita klik ya. Kita klik dan akan menuju ke Microsoft Word kita ya. Nanti ketika awal Bapak Ibu dia akan ada notif di sebelah kanan ini, kita pilih trust this add-in gitu ya, kita pilih yang kiri ini ya. Dan terakhir nanti inilah halamannya MS Word kita ya. Di bagian tab preferensi ini akan muncul Mendeley Cheetah-nya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sebelah sini biasanya Mendeley Desktop ya. Di sebelah sini ya. Nah, di sebelah ini Mendeley Cheetah-nya ada di ujung sebelah kanan gitu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu langkah-langkah bagaimana nanti menginstall dan memasukkan Mendeley Reference Manager ya, dan Mendeley Cheetah-nya Bapak Ibu ya. Jadi dua aplikasi ini harus kita install dulu ya, baru kita bisa menggunakan Mendeley. Oke, mungkin itu. Yang berikutnya adalah sebelum kita masuk sesi diskusi, izinkan saya mendemonstrasikan ya bagaimana cara mengutip dan membuat daftar pustakanya ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Jadi saya tampilkan dulu kalau di desktop.
Sudah banyak pertanyaan ya ini kayaknya ya. Sudah banyak yang gak sabar. Nah, kalau di desktop, bisa di-share yang di desktop ya. Nah, ini kalau Mendeley Reference Manager ini ya, ini yang warnanya agak merah ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau Mendeley Desktop ini warnanya agak gelap ya, merahnya. Jadi mencolok ya bedanya Bapak Ibu ya. Mendeley Reference Manager yang ini merah, agak terang, yang ini agak gelap Mendeley Desktopnya. Dan dua-duanya ini masih saya jalankan di komputer saya. Coba kita buka Mendeley Reference Manager-nya. Nah ini kelihatan ya Bapak Ibu, Mendeley Reference Manager ini adalah versi yang terbaru ya. Saya sudah memasukkan beberapa referensi yang saya perlukan itu ya Bapak Ibu dalam Mendeley Reference Manager ini ya. Cara menambahkan referensi itu sama dengan Mendeley Desktop ya Bapak Ibu, tinggal add gitu ya. Tinggal menambahkan add, lalu ada file yang kita bisa masukkan dari komputer kita gitu ya. Ada juga entry secara manual ya, dan juga ada import library-nya ya. Ini kita bisa mengimport metadatanya ya. Metadatanya ya, misalnya dalam format bitag, endnote ataupun RIS gitu ya. Nah, saya contohkan saja yang add new file ya, misalnya ya. Kita coba add new file. Kita pilih misalnya ini ya, kita masukkan contohnya ya. Nah, caranya sama persis Bapak Ibu dengan Mendeley Desktop gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tadi artikel yang saya masukkan ke dalam Mendeley Reference Manager ya. Mbak, adik. Nah, di sini ada PDF-nya ya, ada tanda simbol ya bahwa ini file ini tersedia untuk di-download ya. Ingat Bapak Ibu, Mendeley Reference Manager setiap kali kita membuka file PDF dia akan mendownloadnya gitu ya. Jadi ini kita bisa klik di file tersebut ya, dan kita bisa membuka dan membaca artikel tersebut ya. Jadi caranya sama Bapak Ibu dengan Mendeley Desktop ya. Seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi ya. Untuk yang entry manually ya, Bapak Ibu misalnya ada buku atau jurnal yang belum online gitu ya, versinya masih versi cetak ya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini gitu ya, buku misalnya ya, judulnya apa gitu ya, penulisnya, tahun dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi caranya juga sama dengan Mendeley Desktop yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Hanya di sini ada tambahan kalau memang dia sudah ada DOI-nya, DOI ya, Bapak Ibu bisa juga memasukkan di sini ya. Oke, untuk RIS ya, nah, Bapak Ibu untuk Mendeley ini baik desktop maupun reference manager, untuk bisa mengutip ya, kita sebenarnya bisa hanya menggunakan file metadata ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus file PDF gitu ya, tidak harus file PDF ya. Jadi cukup metadata saja sebenarnya kita bisa melakukan pengutipan ya atau sitasi ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa memilih filenya format yang mana. Misalnya saya contohkan Bapak Ibu ya, saya ambil contoh aja, saya buka misalnya Google Scholar gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Karena banyak yang beranggapan harus ada file PDF-nya baru bisa mengutip gitu ya. Padahal file PDF ini
kadang nggak mudah kita temukan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencari hanya file metadatanya saja. Ini kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Pak. Nah, misalnya saya coba cari di Google Scholar ya, Bapak Ibu ya. Google Scholar ya. Nah, ini Google Scholar saya buka. Nah, misalnya saya kebetulan topik saya tentang teknologi acceptance ya. Ini saya kebetulan orang sistem informasi Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya mau mengutip. Nah, ini kalau yang seperti ini mungkin ada file PDF-nya ya. Misalnya saya ambil ini ya, misalnya ini tidak ada file PDF. Jadi saya cukup mengklik ini site ya. Lalu saya simpan bisa di BibTeX ya atau di EndNote, Refman ya. Kalau RIS kita pilih yang Refman ini ya. Contohnya Refman ya. Nah, ini sudah terdownload ya di RIS ya. Nah, lalu kita sekarang buka di Simply, kita bisa drag and drag ya sebenarnya ya. Drag and drag. Tapi saya coba upload dari Mendeley-nya saja ya. Saya coba add yang import, yang RIS tadi ya. Ya, kita coba masukkan dari download. Nah, ini sudah ada filenya ya. Scholar RIS ini kelihatan nggak ya? Saya lagi mengambil file RIS-nya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini saya lagi mengambil file RIS, bukan artikel lengkap Bapak Ibu ya, bukan PDF ya. Jadi file RIS saja, saya open. Nah, ini sudah masuk nih Bapak Ibu ya. Inilah tadi file RIS ya. Kalau file RIS nanti ada simbol warna hijau ini Bapak Ibu biasanya. Oh, itu unread ya, sorry ya. Sorry, unread ya. Itu belum dibaca maksudnya. Tidak ada filenya ya, hijau di sini. Kalau ini kan ada yang sebelah kanan ini ada file PDF-nya ya. Nah, yang nggak ada gini berarti dia hanya berupa metadata saja gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa ya. Ini bisa ditambahkan atau dimasukkan dalam Mendeley kita. Jadi tidak harus file PDF-nya atau file lengkap. Untuk mengutip ya Bapak Ibu ya. Tentunya kan kita harus membaca dulu ya Bapak Ibu ya artikelnya supaya kita tahu mana yang kita kutip gitu ya. Tetapi dalam mengutip itu sebenarnya kita hanya memerlukan sampai ke file metadata saja ya. Oke, selanjutnya saya coba share Microsoft Cite-nya ya. Mendeley Cite ya. Coba ya, saya coba Mendeley Cite-nya. Tadi Mendeley Reference Manager ya, sudah paham kira-kira ya? Oh ya, belum. Satu lagi saya lupa, sebelum saya lupa. Ini ada sebelah sini collection ya, tadi yang saya sampaikan collection ini sama dengan folder lah kalau di Mendeley Desktop ya. Jadi kita bisa nambahkan folder misalnya di sini Bapak Ibu baru menambahkan teknologi folder baru gitu ya. Jadi semacam kategori baru atau koleksi baru ya. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya ini simply Bapak Ibu bisa drag and drag ke sini ya, gitu ya. Dengan mudahnya Bapak Ibu bisa nah ini sudah masuk kan ya. Bisa memasukkan referensi-referensi ke dalam koleksi ini gitu ya. Ya, ini jadi fiturnya sama dengan Mendeley Desktop ya, yang folder ya. Nah, kalau yang grup ini juga sama ya. Ini kita bisa bekerja sama ya, mengerjakan atau berkolaborasi Bapak Ibu ya. Tinggal kita invite member ya. Di sini kita bisa masukkan email kita, email teman kita gitu ya, atau kolega kita ya, sehingga kita bisa berkolaborasi. Oke. Sekarang kita membuka Mendeley Cite-nya ya Bapak Ibu ya. Bentar saya coba buka ya. Jadi gini, langkahnya sebenarnya 3. Saya ini dulu, saya tampilkan yang ini. Maaf ya. Nah, langkahnya simple 3 Bapak Ibu ya. 3 step saya bisa rangkum ya. Ya, 3 step. Pertama kita harus mengumpulkan ya referensinya dulu gitu ya. Kita mencari dan mengumpulkan referensi dulu. Ya, tahap pertama itu. Lalu kita masukkan itu
referensi itu ke dalam Mendeley Reference Manager. Itu ya udah langkah kedua. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa referensi itu ada dulu Bapak Ibu, tersedia di Mendeley Reference Manager. Kita tidak akan bisa mengutip ya dengan Mendeley Cite nanti kalau tidak ada referensinya, ya kan? Jadi pastikan referensinya harus tersedia dulu di-upload di Mendeley Reference Manager. Makanya tadi saya sudah mengupload beberapa referensi ya, yang sebagai contoh untuk pelatihan ini ya, webinar ini ya. Ya, itu ya. Barulah nanti kita bisa mengutip dengan Mendeley Cite. Ya. Jadi seperti Bapak Ibu memasak, Bapak Ibu siapkan dulu bahan-bahannya gitu ya. Bumbu dapurnya, ya kan, berasnya, dagingnya, ikannya dan sebagainya. Jadi kita siapkan bahannya, baru kita bisa melakukan, baru bisa kita kutip ya, kita citasi ke dalam dokumen kita seperti ini. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu buka klik references nanti ya. Bapak Ibu sekarang bisa buka tab references ya. Oh sebentar, di sini saya belum install ininya ya, Mendeley Desktop ya yang lama ya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mbak Nur, sudah banyak pertanyaannya ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya buka lagi ya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, Mendeley Desktop dengan Mendeley Cite ini bisa berjalan bersamaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ini yang sebelah kiri sini ya, tengah ini ada Mendeley Desktop lama ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah Mendeley Cite. Kita coba yang Mendeley Cite Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini dia akan muncul di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Oh ya, uniknya lagi Bapak Ibu ya, kelebihan dari Mendeley Cite ini ya. Mendeley Cite ini kan pasangannya dengan Mendeley Reference Manager ya, itu berpasangan Bapak Ibu. Ya. Itu bisa harus diingat ya. Jadi Mendeley Reference Manager dengan pasangannya dengan Mendeley Cite. Ya. Kalau Mendeley Desktop itu dengan plugin-nya. Ya. Nah, tapi uniknya, menariknya, Mendeley Cite ini bisa bekerja tanpa kita harus membuka Mendeley Reference Manager-nya. Nah, ini Mendeley Reference Manager ini yang tadi, ini saya tutup nih Bapak Ibu ya. Saya tutup aja. Ini saya tutup. Ya, saya tutup aja nih. Jadi dia tetap bisa bekerja dengan sendiri ya, bekerja sendiri tanpa kita membuka Mendeley Reference Manager. Sedangkan di Mendeley Desktop itu kita harus buka aplikasi Mendeley Desktop-nya. Jadi nggak bisa ditutup. Ya. Jadi tentunya ini lebih mudah sebenarnya ya, yang Mendeley Cite ini. Nah, oke, kita coba Bapak Ibu. Oh sebentar, ini kok aplikasinya sebentar, bukan yang ini tadi ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya buka yang sudah saya siapkan ya. Latihan ya, file latihan gitu ya. Nah, oke, ini dia Bapak Ibu ya. Oke, kita buka Mendeley Cite-nya. Nah, misalnya saya sudah siapkan ada narasi seperti ini Bapak Ibu, teks ya. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu akan muncul ya, karena tadi Mendeley Cite, Mendeley Reference Manager itu sudah sinkron secara otomatis gitu ya. Jadi artikel di sini sudah tersedia Bapak Ibu ya. Literatur artikel di sini sudah ada di Mendeley Cite ya. Walaupun nanti kita bisa melakukan update juga dari sini ya. Kalau ada artikel yang baru gitu ya. Nah, kita coba memasukkan ya, sama Bapak Ibu, caranya sederhana ya. Ini kita coba memasukkan misalnya
ini bicara tentang penelitiannya kebetulan tentang teknologi adoption ya di bidang kesehatan healthcare ya. Ini kebetulan riset yang sedang saya kerjakan. Misalnya saya mencari satu artikel ya, ini misalnya saya mau masukkan di dokumen ini gitu ya, di kalimat ini, sehingga kita tinggal klik aja ini, lalu kita tinggal insert sitasi gitu ya, sederhana ya Bapak Ibu. Nah seperti ini sudah ya Bapak Ibu, dan dia akan muncul seperti kotak ini Bapak Ibu ya, ini tandanya kita sudah menggunakan Mendeley ya. Nah saran saya Bapak Ibu, kita melakukan sitasi ini atau kutipan sejak awal kita menulis Bapak Ibu. Ya, sejak awal. Karena banyak saya lihat teman-teman itu setelah selesai nulis artikel baru bikin sitasinya gitu, kutipannya. Nah, ini akan sangat menyulitkan kita nanti akan di mana lokasinya kita harus masukkan itu akan menjadi kendala. Tetapi dari awal sebaiknya kita sudah memasukkan sitasi itu ya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu tinggal kita klik di bagian referensi atau daftar pustaka ya. Tinggal di sini memasukkan bibliografinya ya. Bibliografi di sini tinggal diklik bibliografinya lalu di continue ya. Nah, mudah saja Bapak Ibu. Jadi saya sangat senang ini menggunakan Mendeley CT ini Bapak Ibu ya. Karena tampilannya cukup sederhana. Nah, ketika Bapak Ibu, ini ternyata ada yang kurang misalnya referensinya ya, Bapak Ibu bisa menambahkan referensi yang lain gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tambahkan referensi ini contohnya ya. Nanti di sini ya akan kita klik Save Changes ini, dia akan menambahkan referensi yang berikutnya ya. Kita misalnya menambahkan referensi secara kolektif ya, ini ada 2 referensi kita masukkan di sini, dan otomatis nanti di bagian daftar pustaka ini akan muncul ya. Nah kalau misalnya ini salah gitu ya, ini gampang sekali, ini kita uncheck di sini ya, kita save change dia akan hilang. Nah ini juga enaknya ya, jadi kita bisa main-main di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Tadi misalnya ini, ternyata misalnya ini keliru, kita cukup kita uncheck, lalu kita save change di situ, dia akan hilang gitu ya kutipannya gitu ya. Tapi memang di sini yang ini harus kita hapus gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, coba kita masukkan lagi. Nah, memang salah satu kendala yang saya rasakan Bapak Ibu, kalau ini banyak sekali ya, kita harus mengingat nama penulis atau judul artikelnya. Itu saja sih kelemahan menurut saya ya, Mendeley CT ini. Ya, kita harus mengingat yang mana gitu ya, nama penulis atau judulnya gitu ya, judul artikel ya. Sehingga misalnya di sini saya masukkan Pangarso begitu ya, saya ingat, nah ini sehingga kita bisa checklist dan kita masukkan. Tapi kalau kita tidak ingat, berarti kita harus membuka Mendeley Reference Manager-nya gitu. Ya, kalau kita tidak ingat ya, kita harus membuka Mendeley Reference Manager, mengecek gitu. Oke, ini kita masukkan bibliografinya kembali ya. Nah, itu mudah sekali Bapak Ibu ya, memasukkan dan mengurangi ya kutipan ya, dan membuat daftar pustaka. Nah, di bagian ini ada yang namanya citation setting ya, di menu ini Bapak Ibu. Di tengah ini ada change citation style ya. Nah, ini bahasa Inggris, language bahasa ya, kita pilih Inggris saja. Nah, change citation style ini kita bisa ubah-ubah Bapak Ibu, sama halnya dengan Mendeley Desktop ya. Kita rubah misalnya, ini tadi saya pakai American APA ya, American Psychological Association versi 7. Kita rubah misalnya ke IEEE ya. IEEE ya biasanya orang teknik engineering ya, komputer seperti saya biasanya menggunakan IEEE. Tinggal update, dia akan otomatis berubah ya.
kita rubah lagi, misalnya kita menggunakan Chicago, apa Harvard, Vancouver misalnya ya. Kita tinggal update semudah ini ya. Nah, hanya kalau yang versi footnote ya, footnote ini saya coba cari ya, biasanya Turabian ini ternyata belum lengkap ya. Jadi kita bisa misalnya mencari style di sini ya, ada search another style ya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa ketikkan ya style apa yang kita mau pakai ya. Di sini ternyata yang ini belum support ya, saya lihat ya, yang ini belum support. Teman-teman yang menggunakan footnote gitu ya, ini belum support ya, belum bisa, kelihatannya ini belum ada ya. Jadi yang footnote belum available di sini ya. Misalnya teman-teman hukum ya, teman-teman dari hukum itu biasanya menggunakan footnote. Oke, nah di sini ada update ya. Jadi update ini fungsinya untuk menghubungkan kalau ada artikel yang baru ya, menghubungkan Mendeley CT dengan Mendeley Reference Manager-nya, gitu ya. Nah, sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya, caranya untuk menambah atau mengutip dokumen ya, mensitasi dan membuat daftar pustakanya ya. Ini kita tambahkan lagi misalnya yang lain di sini ya. Ini contohnya kita ambil misalnya ini ya, kita save change. Nah, ini akan keluar. Lalu yang ini misalnya kita ambil ini karena ini numerous studies, berarti ada beberapa ini ya, ada beberapa penelitian ya. Kita tambahkan aja di sini ya. Lalu ini extend research literature is related. Nah, ini bicara apa ini? Bicara kebaruannya ya, gap-nya ya. Nah, saya tambahkan di sini ada gap ya, mungkin ada 2 artikel ya. Nah, di sini ya, Ibu, dia akan langsung masuk ya ke dalam dokumen kita. Citation style-nya misalnya kita mau rubah ke dalam APA ya, APA style. Kita update. Oke. Begitu Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Cukup mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri praktek ya. Baik, mungkin itu Mbak Nurjana sebagai moderator, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mbak Nur. Baik, terima kasih Pak Darmawan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah banyak banget nih Pak yang bertanya Pak. Saya ya, dari atas atau bagaimana Pak? Ya dari atas lah, dari atas. Baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Puji Lestari. Apakah Mendeley Desktop ini masih bisa digunakan untuk saat ini Pak? Oh iya, Bu Sri Puji ya, Bu Sri Puji hadir nih ya. Bu Sri Puji, makasih Bu Sri udah hadir. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager atau MRF masih bisa digunakan secara bersamaan ya. Tidak bentrok gitu. Bahkan Bapak Ibu kalau hanya menggunakan Mendeley Desktop saja itu oke, nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu bisa hanya menggunakan Mendeley Desktop saja. Boleh. Itu ya Bu ya. Jadi nggak ada masalah Bu. Asalkan memang tadi Microsoft Office-nya memang kalau Mendeley Desktop itu versi 2016 ke bawah Bu. Mendeley MRM itu memang membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Kira-kira menjawab Bu Sri Puji? Ya, makasih Pak. Cukup Pak. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman yang mungkin yang pakai Mendeley Desktop ya sudah apa istilahnya sudah nyaman gitu ya dengan Mendeley Desktop ya. Jadi masih bisa menggunakan Mendeley Desktop ya. Tapi saran saya sih kita mencoba juga Mendeley yang terbaru tadi ya. MRM ya, Reference Manager. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Update dengan perkembangan terbarunya. Baik, ada lagi?
Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ibu Elia. Apakah bisa kita pindahkan data di library Mendeley ke Mendeley Reference, Pak? Library Mendeley desktop ya Bu, maksudnya Bu? Iya, Pak. Oh iya Bu Elia. Gini Bu, kalau akunnya sama Bu, otomatis Bu. Oh iya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau Mendeley desktop Bapak Ibu akunnya sudah ada, pakai akun yang sama aja. Jadi library-nya dia akan tetap ada di Mendeley Reference Manager. Oke, terima kasih. Ya. Oh, baik. Ya kalau akunnya ganti ya otomatis nggak ada ya. Library-nya udah beda lagi pastinya. Siapa? Oke Bu Elia, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya, Mbak Nur ya? Iya Pak, betul. Sudah mewakili. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu kalau sudah punya akun Mendeley sebelumnya, itu tidak perlu registrasi lagi sebenarnya ya di Mendeley. Tidak perlu registrasi. Pakai aja akun yang sama. Gitu. Oke? Baik. Baik Pak. Mudah-mudahan jelas ya. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Diana, itu beliau bertanya, kalau salah download MRM, bagaimana kita bisa mereset atau uninstall supaya bisa download kembali, Pak? Dan kemudian, apa yang dimaksud dengan penyimpanan cloud? Dan apakah kita harus punya penyimpanan soft file itu, bukan cloud, dan ada yang cloud? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya agak teknis ya. Cukup komplit ya, Pak. Komplit ini. Ya, kalau menginstal sih sama saja, Bu Diana. Ada Bu Diana di sini? Kalau menginstal sebenarnya menguninstall itu sama kayak kita menginstal software yang lain gitu ya. Di Windows kita, ini saya contohkan aja, mudah-mudahan Iya, Pak. kelihatan ya. Saya juga berulang kali sih install uninstall software ya kalau ada yang. Oh, bisa berulang ya, Pak? Bisa Bu Diana. Jadi coba saya sebentar ya Bu Diana. Kok ini ya? Salah nih. Nah, ini biasanya di Mendeley Reference ini ya, kita cukup klik kanan gitu ya. Misalnya ini salah ya Bu Diana ya, versinya keliru. Kita buka aja open file location ini gitu. Open file location tinggal uninstall ini Bu. Uninstall Mendeley Reference Manager. Tinggal diklik sudah uninstall ya. Gitu. Jadi setelah itu baru Bapak Ibu install yang terbaru gitu ya. Nah, yang terbaru itu tadi yang versi 2 titik ini ya, 2.77 ya kalau tidak salah ya. Di sini ada Bapak Ibu bisa lihat ya, release note-nya ini ya. Release note ini adalah nih yang stable yang terbaru ya, Mendeley Reference ini. 2.77. Dan pastikan tadi itu spesifikasi kita ya. Saya sendiri coba di Mac ya. Microsoft Word yang 2011 kebetulan punya saya itu di Mac. Itu nggak bisa pakai Mendeley yang ini. Yang Cite ya terutama ya. Yang Cite nggak bisa masuk. Jadi pasti 365 bisa ya, Pak? Ya? 365 bisa ya, Pak? 365 bisa Microsoft Word 2016 lah ya. 16, 19. Kebetulan saya pakai yang di ini Microsoft Word 2021 ini yang terbaru. Jadi bisa. Tinggal nanti diinstal aja di sini ya, tinggal download ya untuk Windows. Untuk Mac OS ya, teman-teman yang Mac OS juga saya pakainya kebetulan punya saya tuh yang versi Mac-nya itu yang 10.11 El Capitan kebetulan yang agak lama juga. Tapi bisa ya El Capitan tadi saya coba bisa. Yang nggak bisa itu yang di bawahnya Yosemite itu ya, yang versi Mavericks ya 10.9 ya. Di bawah 10.10 lah ya. 10.9 terus Mountain Lion ya, Lion saya kira udah banyak yang nggak punya sih kalau udah update semua sih. Kalau belum ada ya diupdate dulu gitu OS-nya ya. Supaya bisa memasukkan itu. Makasih Berarti minta data kita yang iya. lama pindah ke baru otomatis nggak Pak? Itu harus kita pindahkan dulu ke PDF simpanan folder kita Pak? Enggak, selama tadi akunnya sama Bu,
Itu otomatis, Bu. Iya, iya. Akunnya sama loginnya. Iya, Pak. Siapa? Nah, kecuali Bapak Ibu bikin akun yang baru, ya otomatis kita harus mindahin. Siapa? Ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, tadi bicara cloud ya, Bu ya. Jadi kalau yang cloud itu Mendeley kalau Mendeley desktop itu kan kerjanya bisa offline ya. Iya, Pak. Jadi kita bisa kerja, kita nggak perlu upload ke cloud gitu. Kita nggak, selama kita tidak melakukan sinkronisasi. Di sini kan ada tombol sinkronisasi ya, kalau di Mendeley desktop ya. Kita nggak usah melakukan sinkronisasi, jadi kita bisa kerja offline. Tapi kalau di Mendeley yang baru itu nggak bisa lagi kerja offline begini. Harus kerjanya online. Jadi apapun yang kita masukkan di situ akan tersimpan di cloud-nya, di cloud Mendeley. Ya itu problemnya. Dan kapasitasnya sayangnya hanya 2 GB yang gratis ya. Yang gratis itu 2 GB ya. Jadi kita harus milih mana file yang penting yang kita masukkan di Mendeley yang terbaru itu, Reference Manager. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pusing ya tinggal nambah aja, membeli kuotanya ya. Kuota dari Mendeley kan ada juga ya. Mahal nggak, Pak? Kuota Mendeley sebentar ya. Kuota Mendeley. Mahal ya, Pak. Nggak terlalu mahal sih, Bu. Sebentar ya. Saya coba. Ini saya coba tadi browsing ya. Di Pak Erik Kunto ini ya, di slide ini, Bu. Untuk 5 giga itu $5 ya. 4,99 per bulan ya. Ya relatif lah, Bu ya. 100.000 per bulan. 5 giga. Kurang lebih ya 75.000 lah ya per bulan gitu ya. Mungkin seharga kopi ya, seharga kopi 1 gelas gitu ya. Ya, ngopi-ngopi cantik aja udah dapat 5 giga gitu ya, Bu. Itu yang plus. Kalau yang pro itu 10 giga ya. 10 giga itu sekitar $10 per bulan. Dan yang paling ini unlimited ya. Ini paling maksimum max ya. Versinya $14,99 per bulan, ya, hampir $15. Itu, Bu. Karena Ya, memang Pak. kerjanya sudah fully online ya, fully online. Jadi setiap artikel yang ada di Mendeley Reference Manager itu langsung disinkronkan di cloud gitu, teman-teman. Pak Darmawan, izin sedikit, Pak. Saya Ya, kemarin laptop saya kan bermasalah, kemudian saya servis. Dari desktop saya semua aplikasi hilang. Apakah kita bisa mendownload kembali Mendeley desktop? Saya coba tidak ada lagi, Pak, yang bisa hanya Mendeley site itu. Apakah Bapak punya cara untuk mengambil kembali Mendeley desktop? Kemarin saya cari-cari, saya mau download tidak bisa, Pak. Yang ada Mendeley site saja. Adakah mungkin bisa, Bu. Tadi di slide itu saya sudah sampaikan. Oh, ada linknya ya, Pak? Ya. Nanti silakan dibuka lagi slide-nya. Siap, Pak. Sebentar ya, saya tampilkan sebentar. Ada, tapi di googling aja sebenarnya bisa, Bu. Ini ya, slide-nya bisa kelihatan ya. Nah, ini ada linknya ya. Di sini kita klik aja ya linknya ini. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini tinggal nanti diklik yang ini, Mendeley Desktop for Windows. Siap, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu googling aja misalnya kalau lupa ya linknya itu. Ya. Langsung ke itunya, ke versinya, Pak. Tapi kalau kita tidak tulis cuma mendeley.com, langsung site yang keluar, Pak. Ya, betul. Jadi harus versinya, misalnya Mendeley Desktop versi 1.19.6 gitu ya. Nah, ini balik. Nggak ketahuan malah ya. Nanti di sini ada.
Oh, download ya, download. Minus 8. Nggak ketemu nih di Google ini ya. Jadi pakai link yang tadi aja, Bapak Ibu, yang saya sertakan di ini ya, di slide ya, Bu Elia ya, Bu Eti ya. Oke, lanjut Mbak Nur, ada lagi? Bapak, makasih ya Pak. Ya, Bu Eti, sama-sama. Mbak Nur? Baik Pak, sepertinya Pak Asmirin dari tadi mau bertanya Pak. Dipersilakan kepada Pak Asmirin. Oh ya, Pak Asmirin, monggo Pak. Ya oke, terima kasih Mbak Nur. Pak Darmawan. Videonya nggak nampak ini Pak, videonya ini. Lagi di mall ini Pak. Ini lagi di mall jadi pusing. Nggak apa-apa, saya agak cepat aja. Pak, kita ngambil reference bisa nggak dari Harjing? Dari Harjing, publish or various? Ngambil referensinya. Ngambil reference itu dari Harjing, publish or various. Bisa enggak? Ya, itu aja. Ya. Oh, bisa Pak, bisa banget Pak. Formatnya apa Pak? Aparis apa CSV atau apa formatnya? Oh, kalau formatnya pilihnya 3 tadi Pak. Bisa RIS, bisa BibTeX ya. 2 ya. Oh ya, 2 itu ya. Iya Pak, itu aja. Makasih. Sukses Pak. Ya. Nah, iya Bapak Ibu, ini bagus pertanyaannya dari Pak Asmirin ya. Pak Asmirin tadi Iya Pak. Tadi kan saya jelaskan kalau Bapak Ibu langkah pertama ini ya mengumpulkan referensi ya. Mencari mengumpulkan referensi ini bisa dari mana aja ya Bapak Ibu, termasuk tadi pakai POP ya misalnya ya, publish or perish ya. Publish or perish itu sebuah software tool yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nanti tinggal kalau sudah dapat datanya tinggal disimpan dalam format sesuai dengan Mendeley, misalnya RIS atau BibTeX. Beli itu pakai beli baru tesnya nggak tinggal tuh. Ada yang bocor nih Mbak. Oke. Tadi Pak Asmirin juga ada tanya di awal ya, saya baca ya sebentar ya. Pak Asmirin enggak, udah Pak, yang di awal udah terjawab. Tadi kan mau download pakai aplikasi Store, Store. Jadi akhirnya web aja Pak, udah, makasih. Ya. Ya. Langsung aja ke website resmi Mendeley-nya Pak ya. Iya, makasih Pak, makasih. Ya. Oke, ada lagi Mbak Nur? Masih banyak Pak. Baik, saya lanjutkan Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Anissa Pahlepi dari UIN Suska Riau. Pertanyaannya cukup panjang, tapi saya simpulkan saja. Inti pertanyaannya tuh beliau melakukan citasi dan ternyata di akhir citasi itu terjadi perbedaan citasi antara Mendeley dan penulis bukunya Pak. Nah, jadi Kak Anissa ini bertanya, apakah yang harus diikuti citasi Mendeley-nya atau penulis bukunya? Dan atau mungkin tergantung model citasi tertentu. Begitu, Pak. Namanya siapa? Anissa Pahlevi. Oh, coba Mbak Anissa bisa langsung? Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Saya waktu itu pernah mencitasi buku karya Pak Kenneth Gregory. Nah, beliau ini kan dia penulis. Kemudian saya ingin mencitasi bukunya dengan Mendeley. Saat itu saya menulisnya dengan aturan Mendeley. Cara mengentrinya adalah nama akhir, nama keluarga di depan, lalu nama yang diberikan di akhir kan Pak, begitu. Saya menuliskannya seperti itu, berarti ketika dituliskan adalah Gregory Kenneth G. Tapi ketika mensitasinya, Mendeley ini menuliskannya dengan Gregory K, tidak pakai J-nya. Sementara ketika saya melihat daftar isi dari buku yang ditulis beliau, dia sangat mensitasi juga buku yang ditulis dengan cara Gregory KJ dengan J. Apakah saya harus mengikuti citasi beliau
atau Mendeley ini? Terima kasih. Ya, ya ini mungkin sebenarnya selera ya, Mbak Nisa ya. Oh, ini mau cari orang tua, Tuhan. Biasa terakhir. Jadi kalau di Mendeley itu memang sudah ada beberapa style ya. Yang boleh tahu pakainya pakai style apa Mbak Nisa? Maaf Pak, kalau untuk style saya belum gimana ya? Ini baru pertama kali saya pakai style, jadi untuk style saya kurang tahu. Tuh. Ya, di Mendeley itu coba ya. Kita ada beberapa style ya tadi yang saya sampaikan ya. Tapi kita juga bisa melakukan custom sebenarnya ya. Custom stylenya ya. Tapi ini Bapak Ibu harus ada kita harus membuat custom sendiri ya. Kalau memang berbeda dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kalau di sini memang misalnya style American APA ini kan sudah standar seperti ini ya. IEEE juga sudah begitu sih Mbak Nisa ya, Vancouver ya. Jadi kalau memang kita mau berbeda ya kita bisa membuat style sendiri gitu ya Mbak Nisa ya. Atau kita bisa mengeditnya ya. Mengedit secara manual gitu ya nantinya di sini ya. Gitu Mbak. Makanya yang perlu diperhatikan memang buku itu menggunakan style apa atau jurnal itu menggunakan style apa dulu gitu ya. Nah ada juga memang jurnal itu Vancouver gitu misalnya, tetapi tidak fully Vancouver, jadi ada perbedaan juga, ada bedanya kayak tadi misalnya nama kedua tadi ya kalau nggak salah ya pakai Kenneth ya. Nah, itu tidak disingkat misalnya tetap ditulis sebagai Kenneth misalnya. Itu kita harus lakukan modifikasi lagi Mbak stylenya Mbak Anissa. Baik. Apakah untuk satu lagi Pak, apakah untuk mengcustom citasi itu harus memakai Mendeley site atau bisa dengan reference manager saja? Karena Windows saya Word itu tidak bisa memakai add-in-nya, nggak bisa memakai Mendeley site. Error terus dia kalau mau diinstal. Oh, Microsoft itu versi berapa Mbak Anissa? 10 Pak. Itu Windows-nya 10. Iya. Microsoft-nya, Microsoft Word-nya, Office-nya. Sebentar. Maaf Pak, kalau untuk Windows itu yang di atas 2010, karena waktu belinya di atas 2010 nggak salah, baru beli ini. Ya kalau 2000 yang baru harus 2016 ya, 36 atau 365. Iya 365. Nah, kalau belum itu ya pakai Mendeley desktop aja nggak apa-apa Mbak. Oke, terima kasih banyak. Nah kalau untuk custom itu Bapak Ibu nanti bisa buka ini ya alamat ini ya mendeley.com ya, ini untuk CSL editor ini ya untuk mengcustom style ya daripada Mendeley ya. Jadi ini bisa dicoba nanti Bapak Ibu ya. Saya berikan mungkin linknya di di chat ya. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan? Silakan. Pak Darmawan, maaf, tadi terkait dengan itu kalau custom itu bisa nggak pakai MRM ini? Ya. Kalau custom bisa pakai Mendeley site atau MRM ini Pak? Bisa. Pakai. Oh sama seperti di Mendeley desktop ya? Bisa Bu, bisa. Oh, oke. Nggak ada masalah Bu. Diambil di mana ya Pak kalau di MRM? Nanti Bapak Ibu coba di Mendeley, Bapak Ibu harus bikin customnya dulu. Nanti dimasukkan. Ya, betul, paham. Terus memasukkannya ke MRM-nya di mana ya Pak? Kalau di MRM? Ada di sebentar ya. Di stylenya atau enggak di Mendeley Cite ya. Di Mendeley Cite itu
Jadi ada di sini Bapak Ibu ya, memasukkannya di Mendeley CT ini. Nah, di sini Bapak Ibu. Kelihatan ya ini ya. Ada add custom style ini. Ya. Nanti masukkan URL-nya di sini. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ya. Ibu Rahmatul Umu dari STK IPDS. Untuk solusi untuk add-in error di Mendeley site itu bagaimana, Pak? Add-in error. Wah, ini errornya seperti apa nih ya? Add-in errornya. Ibu pakai Microsoft versi berapa, Bu? Word-nya? Ibu Rahmatul, apakah terhubung? Ataukah Ibu belum sudah menginstal download dari Microsoft Store-nya? Errornya di mananya kah? Sebenarnya di Mendeley ini ya, di misalnya error ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa di sini kan kalau di referensi memang ada Mendeley CT ya sebelah kanan ya. Kalau normalnya akan muncul. Tapi kalau misalnya belum muncul, ini kita bisa lakukan ini insert ya, insert lalu ada get add-in ini ya. Ada get add-in ya. Nah, di sini kita bisa ketik Mendeley gitu ya. Mendeley. Nah, CT di sini tinggal menambahkan add ini. Gitu. Jadi mudah ya, kalau memang belum muncul nanti ya, atau error tadi ya, coba kita tambahkan lewat sini gitu ya, add-in-nya ya. Jadi misalnya ini saya coba, misalnya ya, ini coba saya hapus ya, Mendeley-nya remove, ini bisa dengan mudah kita simply kita remove Bapak Ibu. Kita remove. Ya ini kan tidak kelihatan ya. Tidak ada lagi ya di referensinya ya. Nah, tinggal kita tadi insert, kemudian kita get add-in gitu ya, Mendeley gitu. Kita cari Mendeley CT-nya tadi ya, tinggal di add gitu ya. Continue ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul kembali ya di sebelah kanan ini. Ya kan? Sudah muncul kembali Mendeley CT-nya. Tadi awalnya saya sudah remove ya, sudah hapus. Nah, kita tinggal install kembali. Oke, Mbak Nur, ada lagi mungkin pertanyaannya? Masih ada Pak dari Ibu Sri Hapsari. Beliau bertanya tentang, beliau bertanya tentang style CSE, apakah available di Mendeley Pak? Kalau tidak available, bagaimana cara memunculkannya? Style CSE tersebut. CSE apa ya, Bu? Mar, ada nggak Bu? Siapa namanya? Sri Hapsari. Sri Hapsari ada di sini? Orangnya masih ada nggak ya? Sepertinya sudah tidak terhubung, Pak. Bentar, mana saya baca dulu. Coba yang lain lagi sambil saya baca dulu. Dari Bapak Ilmawan Mustaqim, beliau bertanya di Mendeley Reference, apakah bisa membaca PDF dan memberikan highlight dan catatan dari kutipan yang akan kita ambil, kemudian mengelompokkannya serta mencari kembali sekumpulan catatan tersebut. Iya, Pak Ilmawan ya? Iya, Pak. Di Mendeley. Yes, bisa Pak. Bisa kita memberikan highlight dan annotate tadi, annotation ya, catatan ya. Yang kita bisa buka lagi gitu ya, kita bisa akses lagi ya. Dan bisa kita cari kembali catatan tadi gitu ya. Sama sih dengan Mendeley Desktop sih Pak Ilmawan ya. Fungsinya sama sih. Gitu ya Pak Ilmawan ya kira-kira, atau mungkin masih ada pertanyaan Pak Ilmawan? Untuk pencarian pengelompokannya apakah bisa dilakukan Pak? Jadi nanti bertemu dengan beberapa referensi yang sama pengelompokannya enggak Pak?
Pengelompokannya kan di collection, Pak, paling ya. Oh, hanya di collection ya, bukan berdasarkan highlight yang kita kasih catatan atau tags gitu ya, Pak? Rasanya enggak sih, Pak. Oke. Collection aja sih, Pak. Berarti hanya catatan-catatan tuh hanya tiap masing-masing. Jadi kalau kita cari nggak bisa berdasarkan kriteria dari catatan-catatan tadi dikumpulkan gitu nggak, Pak ya? Sepertinya belum, Pak. Setahu saya sih ya. Belum ya, hanya untuk fungsi itu aja. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Oh ya, absensi itu coba teman-teman absensi atau ada feedback ya. Sekaligus link itu coba silakan diisi ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Share lagi absensinya dan ada form untuk feedback ya, masukan ya. Jadi satu link itu udah mencakup absensi dan masuk feedback ya, masukan dari Bapak Ibu. Ada yang mungkin bertanya langsung, Pak Julius, silakan. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya nih, karena kebetulan dosen saya itu, tapi saya kan belum cek, tapi tadi dari Bapak sampaikan ini, Pak. Apakah Mendeley Reference Manager yang baru itu tidak mendukung catatan kaki? Tadi sempat Bapak juga jelaskan apa mungkin di situnya ya. Karena sempat mengirim email dan dijawab memang versi yang terbaru tidak lagi mendukung catatan kaki untuk Mendeley Reference Manager ini. Terus yang kedua, Pak, yang perbedaan yang mencolok itu maksudnya perbedaannya yang kalau memang kalau kita sudah pakai Mendeley Desktop itu mungkin alangkah baiknya di-upgrade untuk Mendeley Reference Manager dan Sheet ya, Pak. Itu lebih baik juga ya, Pak. Dan kegunaannya itu bagaimana? Banyak sekali atau bagaimana itu? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Julius. Ini dari mana nih, Pak Julius nih? Oh, saya pengikut Bapak. Saya sudah mengikuti webinar itu, Pak, yang Biosphere yang Prisma, Pak. Dari kampus mana, Pak Julius? Saya lupa ya. Saya Sekolah Tinggi Teologi Torsina, Surakarta. Oke. Teologi biasa pakai catatan kaki ya, Pak ya, footnote ya. Betul, pakai footnote. Nah, itu Pak tadi yang saya sampaikan itu kalau kita lihat di stylenya itu ya, citation stylenya Mendeley itu belum tersedia sih, Pak. Oh. Footnote biasanya kita pakai Turabian itu ya. Turabian style itu atau Turabian yang footnote itu belum ada, Pak. Nah, kalau Bapak Bapak menanyakan ke Mendeley langsung ya, Pak ya. Ternyata memang tidak support ya, Pak ya. Namun ya saat ini memang iya, tapi saya kira sih mestinya sih pengembangan ke depan ada, Pak, mestinya ya. Karena ini kan dikatakan di Mendeley resmi juga websitenya kan ini masih dalam proses pengembangan ya. Reference Manager ini dan Mendeley CT gitu, Pak. Jadi kalau Bapak membutuhkan footnote ya mungkin sementara menggunakan Mendeley Desktop saja, Pak Julius. Ya, betul. Betul. Terus kedua tadi mengenai perbedaannya sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, Pak Julius ya. Ya. Di slide itu ya ada beberapa perbedaan antara kekurangan dan kelebihan tadi ya, Pak, di perbandingan tadi ya. Ini, Pak, monggo Pak nanti disimak lagi ya. Tadi kan saya sudah mana ya slide-nya tadi. Nah, ya. Saya sudah simpulkan nih, Pak. Ya, baik. Macam-macam lah aspek ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau koneksi internet ya terutama ya, Pak ya, kalau memang tidak punya koneksi internet yang full gitu ya, penuh, ya Bapak Ibu mungkin bisa gunakan yang Mendeley versi yang lama gitu ya, desktop gitu ya. Nah, karena memang proses sinkronisasinya Pak Julius, ini otomatis Pak, jadi harus ada koneksi internet dari Mendeley Reference Manager ya. Itu sih Pak yang menurut saya yang paling ini ya, karena modenya dari offline menjadi online ya, fully online gitu ya, fully online. Diharapkan nanti kan memang kita kerja by remote ya Pak ya, kerja di mana saja, bisa hanya menggunakan browser, kita bisa online gitu ya. Jadi tidak perlu lagi
kita install aplikasi gitu ya, seperti Mendeley Desktop gitu ya. Jadi kita cukup buka browser, kita tinggal buka Mendeley Reference Manager-nya gitu Pak. Ya. Menurut saya sih arahnya ke sana sih Pak, karena ini Ya. kan sudah working from anywhere ya eranya. Ya. Oke, makasih Pak Julius. Terima kasih Pak Darmawan. Ya. Pak Dok. Peserta kita yang cukup setia nih Pak Julius ini. Silakan Mbak Nur, ada lagi? Atau Bapak Ibu, silakan. Sepertinya waktunya sudah habis, Pak. Sudah habis ya? Iya, Pak. Sudah Sangat yang belum disayangkan. terjawab kah? Di sini? Atau belum puas mungkin? Kalau belum puas, Sudah terjawab semua, Pak. ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tidak usah keluar dari grup, silahkan stay saja di grup ya. Di grup WA itu tidak akan dihapus Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kita ingin diskusi lebih lanjut, silahkan. Grup WA itu masih terbuka Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan ditutup ya Bapak Ibu, tidak akan dihapus. Jadi syukur-syukur nanti kita ada yang kolaborasi ya Bapak Ibu ya, seperti grup-grup WA yang lain, ada yang kolaborasi dalam menulis artikel ya. Ada yang kolaborasi dalam menulis paper. Nah, ini bisa terjalin kolaborasi ini akan sangat baik gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu tetap stay di grup WA ya. Dan juga bisa mendapatkan info-info kegiatan kami yang baru Sada Utama ini. Ya, webinar-webinar kami di tanggal kalau nggak salah 2 minggu lagi ini ada webinar free juga tentang bagaimana mencari artikel dengan publish or perish misalnya ya. Ini 2 minggu lagi akan ada, dan juga workshop kegiatan kami yang lainnya. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu, webinar kita hari ini, materi kita sudah selesai. Saya selaku founder Sada Utama dan mewakili ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Di sini sebenarnya jumlah yang mendaftar itu hampir 600 ya Mbak Nurjana ya. Lebih mungkin 600 ya. Jumlah pendaftar ini luar biasa ya, dan yang aktif saya lihat tadi hampir 300 orang gitu ya. Jadi luar biasa, berarti semangat Bapak Ibu untuk belajar ini sangat tinggi ya, dan ini perlu diapresiasi Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, dan tentunya ini saya doakan Bapak Ibu sukses selalu ya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Darmawan atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Dan sebelum kita akhiri acara seminar hari ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan background jika tidak ada kendala, karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Baik, terdapat sekitar 9 slide dalam Zoom kali ini. Saya akan mulai pada slide pertama. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan mulai. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3.